Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam ngaji subuh. Kita pelajari sedikit, kita baca sedikit, kita mengerti sedikit tentang hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang banyak itu. Lebih banyak hadis-hadis Rasulullah dibanding jumlah ayat-ayat Al-Quran. Puluhan ribu hadis Rasulullah. Sementara Al-Quran sekitar 6.000. Moga-moga dengan ngaji subuh ini tumbuh rasa cinta kepada Allah, tumbuhlah rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di atas rasa cinta itu kita beragama. Dari Abu Dzar bahwa orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong semua pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah memberimu sesuatu yang dapat kalian gunakan sebagai sedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah. Memerintahkan kebaikan juga sedekah, melarang kemungkaran adalah sedekah. Pun bersetubuhnya seseorang di antara kalian juga bersedekah." Juga artinya sedekah. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah seseorang dari kami yang menyalurkan syahwatnya itu juga memperoleh pahala?" Rasulullah bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika syahwat itu diletakkan dalam sesuatu yang haram? Adakah orang itu memperoleh dosa? Demikian pula jika ia meletakkan syahwatnya dalam hal yang dihalalkan, maka ia pun memperoleh pahala." Hadis riwayat Muslim. Sekarang kita bacakan hadisnya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bahasa Arab. Semoga tumbuh rasa cinta kita kepada bahasa Arab, karena Islam dan bahasa Arab itu seperti gula dengan manisnya, tidak bisa dipisahkan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim." Qal, "Awalaysa qad ja'na lakum ma tasaddaquna bih? Inna bikulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatun wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqatun wa fi bud'i ahadikum sadaqatun." Qalu, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Qal, ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslimun. Ya Rasulullah,
orang-orang kaya memborong semua pahala mereka, sholat sebagaimana kami sholat, berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah Allah telah memberimu sesuatu yang dapat kalian gunakan sebagai sedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah. Memerintahkan kebaikan juga sedekah, melarang kemungkaran juga sedekah. Bukankah bahkan bersetubuhnya seseorang di antara kalian juga sebuah sedekah? Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang dari kami yang menyalurkan syahwatnya itu juga memperoleh pahala? Rasulullah bersabda, bagaimana pendapat kalian jika syahwat itu diletakkan dalam sesuatu yang haram? Adakah orang itu memperoleh dosa? Demikian pula jika dia meletakkan syahwatnya dalam hal yang halal, yang dihalalkan, maka dia pun memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab zakat bab penjelasan bahwa kata sedekah digunakan untuk setiap jenis kebaikan. Penjelasan kata. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin susunan atau karangan Imam Nawawi ini disyarah oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan kawan-kawan. Hadis ini kemudian beberapa kata dijelaskan. Dalam hadis ini ada kata nasan. Nasan itu sekelompok orang. Maksudnya dari kalangan kaum sahabat. Ada yang menyebutkan bahwa di antara mereka adalah Abu Dzar Al-Ghifari dan Ammar bin Yasir. Kemudian ada kata di dalam hadis itu, frasa zahaba alud duthuri bil ujuri. Orang-orang kaya, artinya orang-orang kaya telah membawa semua pahala. Mereka mendapatkan keistimewaan karena mereka bisa sedekah dengan hartanya yang orang-orang miskin itu tidak bisa bersedekah dengan harta mereka. Fudulun, kelebihan. Fudulun artinya kelebihan. Kata ini jamak dari kata fadlun yang berarti kelebihan dari keperluan mereka. Tasaddaquna, kalian bersedekah. Tasaddaquna. Kemudian ada bud'un, bersenggama. Hubungan suami istri bersenggama. Maksudnya suami menggauli istrinya. Kemudian ada perkataan dalam hadis itu adalah syahwatuhu, syahwatnya. Maksudnya kenikmatan syahwatnya dan sesuatu yang disukai oleh nafsunya. Kemudian ada perkataan dalam hadis tadi fi haramin, kata Rasulullah, fi haramin, pada yang haram, maksudnya berzina. Sementara wizrun itu artinya adalah dosa atau siksa. Hadis ini memiliki beberapa mutiara yang perlu kita pelajari, yang kita perlu kenang-kenangkan, perlu kita ingat-ingat untuk memandu rohani kita dalam kehidupan. Pertama, ada 3 mutiara hadis ini. Hadis ini sama kandungannya dengan hadis sebelumnya yang sudah kita bacakan yang kemarin dalam majlis subuh. Kemudian yang kedua, kesungguhan para sahabat di dalam mengerjakan kebaikan, ambisi mereka untuk mendapatkan pahala yang besar dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penyesalan mereka terhadap sikap teledor, sikap lalai di dalam beramal soleh. Ketiga, mutiara hadis dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, luasnya pengertian ibadah di dalam Islam, yaitu seluruh
Perbuatan yang dikerjakan seorang muslim dengan niat yang benar dan tujuan yang baik, walaupun pekerjaan itu dianggap biasa, alami, dan mubah, seorang muslim akan mendapatkan balasan pahala ketika mampu meninggalkan maksiat, sebagaimana ia mendapatkan pahala karena mengerjakan ketaatan, apabila hal ini dikerjakan karena dilandasi ketaatan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hadis yang menekankan bahwa setiap orang, baik kaya maupun miskin, yang berharta maupun yang tidak berharta, memiliki peluang yang sama besarnya untuk bersedekah di sisi Allah. Karena mengucapkan alhamdulillah, tahmid adalah sedekah. Mengucapkan tasbih alhamdulillah, subhanallah adalah sedekah. Mengucapkan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Memerintahkan kebaikan, mengkomando kebaikan adalah sebuah sedekah, sebuah amal soleh. Mendiskomando, melarang kemungkaran juga sedekah. Kemudian bergaul, menggauli pasangan hidup kita, menggauli istri kita, itu juga sedekah. Meletakkan dalam sesuatu yang halal, yaitu berhubungan suami istri, ya, itu sedekah. Sebaliknya, berzina adalah berdosa. Menahan untuk tidak berbuat kejahatan, itu adalah sedekah. Alangkah luasnya sedekah itu, seluas langit dan bumi. Moga-moga dengan hadis ini, ya, kita bisa meningkatkan amal-amal soleh kita, meningkatkan sholat-sholat kita, puasa kita, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, itu juga menurut Allah dihitung sedekah. Melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, baik sendiri-sendiri maupun secara organisasi, adalah sedekah. Semua adalah sedekah dan semua adalah amal soleh yang menjadi amal soleh bagi seorang muslim yang memanfaatkan waktu, memanfaatkan umur, memanfaatkan peluang untuk bersedekah dengan cara kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah berdasarkan panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga hadis ini bisa membimbing jiwa, membimbing ruhani kita semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat secara kualitatif dari hari ke hari dengan izin Allah. Dan dengan ngaji subuh ini, mengenal hadis-hadis Rasulullah, moga-moga tumbuhlah rasa cinta kepada Allah, tumbuhlah rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di atas rasa cinta itu kita beragama dan penuh keyakinan menghadapi gelombang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.